Perang Rusia di Ukraina semakin memanas setelah Iran disebut memasok bantuan rudal ke Moskow, sedangkan Kiev terus dipasok beragam misil canggih dari negara-negara barat. Senjata-senjata Teheran diselundupkan ke Irak dan kemudian dikirim ke Moskow. Demikian diungkap anggota milisi Irak pro-Iran dan Dinas Intelijen Regional yang mengetahui proses tersebut. Menurut laporan The Guardian, Rabu 13 April 2022, rudal RPG dan anti-tank serta sistem peluncur roket rancangan Brasil telah dikirim ke Rusia dari Irak saat invasi Moskow di Ukraina tersendat pada bulan lalu. Sistem rudal Bavar 373 buatan Iran, mirip dengan S-300 Rusia, juga telah disumbangkan ke Moskow oleh pihak berwenang di Teheran, yang juga mengembalikan S-300. Hal itu diungkap sumber yang membantu mengatur transportasi tersebut. Menggunakan dunia bawah perdagangan senjata akan menandakan perubahan dramatis dalam strategi Rusia, karena Moskow dipaksa untuk bersandar pada Iran, sekutu militernya di Suriah, menyusul sanksi baru yang dipicu oleh invasi ke Ukraina. Perkembangan tersebut juga berimplikasi besar terhadap arah dan volume perdagangan dalam bisnis perdagangan senjata internasional. Irak telah menjadi tuan rumah bagi pasukan Amerika Serikat dan Barat sejak penggulingan Saddam Hussein tahun 2003, dan Amerika Serikat telah melatih dan memasok berbagai unit tentara dan pasukan khusus Irak untuk membela pemerintah Baghdad dari pemberontakan. Setelah 2 dekade perang, negara ini dibanjiri persenjataan. Sebagian besar telah diserahkan secara legal ke tangan misili Syiah dan didukung Iran, yang menentang kehadiran Amerika Serikat di negara itu, tetapi sejak 2016 telah secara resmi dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata Irak sebagai bagian dari perang melawan ISIS. Dikenal karena efisiens mereka dalam membongkar kekhalifahan ISIS dan karena perlakuan brutal mereka terhadap organ sipil Sunni, kelompok-kelompok ini telah menjadi aktor kuat dalam pembentukan keamanan Irak. RPG dan rudal anti-tank milik Has al-Shabi, payung milisi Syiah paling kuat, dianut ke Iran melalui penyeberangan perbatasan Salamja pada 26 Maret, di mana peralatan tempur itu diterima oleh militer Iran dan dibawa ke Rusia melalui laut. Demikian disampaikan seorang komandan cabang milisi Irak yang mengontrol penyerbangan. Has al-Shabi juga membongkar dan mengirim 2 sistem peluncur roket Astros 2 yang dirancang Brasil, yang dikenal Irak sebagai versi yang dibuat dengan lisensi Sajil 60 ke Iran pada 1 April. Praktik bongkar dan muat senjata tersebut diungkap sumber di internal kelompok milisi Has al-Shabi. 3 kapal kargo yang mampu membawa muatan seperti itu, 2 bendera Rusia dan 1 bendera Iran, melintasi Laut Kaspia dari pelabuhan Bandar Anzali, Iran ke Astrakhan, sebuah kota Rusia di Delta Volga, dalam kerangka waktu yang ditentukan. Muhammad Hage Ali, seorang fellow di Carnegie Middle East Center, mengatakan persenjataan canggih semacam itu akan membuat perbedaan besar di lapangan di Ukraina. Has al-Shabi mengontrol sebagian besar wilayah perbatasan dengan Iran yang akan membuat transaksi ini lebih mudah. Negara-negara lain seperti China harus sangat berhati-hati dalam memberikan senjata ke Rusia sekarang, mengingat situasi sanksi baru, dan Iran sebagai bagian dari poros itu ingin memastikan Rusia tidak kalah dalam konflik ini, paparnya. Sanksi ekonomi ekstensif yang dikenakan di Moskow oleh negara-negara barat sejak invasi 24 Februari, termasuk larangan barang-barang penggunaan ganda, barang-barang dengan tujuan sipil dan militer, seperti suku cadang untuk kendaraan dan jenis elektronik dan perangkat optik tertentu, serta item dengan kegunaan militer yang jelas. Pabrikan Rusia dilaporkan terpukul keras oleh pembatasan baru, di mana Ukraina mengatakan bahwa pabrik kendaraan lapis baja utama negara itu serta pabrik traktor telah kehabisan suku cadang untuk pembuatan dan perbaikan tank. Perkiraan barat yang direvisi adalah bahwa 29 dari kelompok taktis batalion asli Rusia sekarang tidak efektif memerangi. Dari kekuatan penyerang yang diperkirakan mencapai 125 batalion atau sekitar 75% dari anggota tentara Rusia dalam operasi militer khusus yang telah berjalan 6 minggu. Kerugian yang signifikan telah menghasilkan beberapa keuntungan. Moskow untuk saat ini tampaknya telah meninggalkan upaya awalnya untuk merebut ibu kota nasional, Kiev, alih-alih menarik dan memposisikan ulang pasukan daratnya untuk serangan baru di wilayah Donbas. Serangan udara dan artileri diperkirakan akan berlanjut di kota Kharkiv dan Mykolaiv, serta pelabuhan Mariupol yang terkepung. Pekan lalu, Dinas Intelijen Ukraina menuduh Georgia membantu Rusia dalam tanda potensial lain dari skala upaya baru Kremlin untuk menggunakan jaringan penyelundupan internasional untuk membantu kampanyenya di Ukraina. Direktorat Intelijen Kiev dalam sebuah pernyataan mengatakan layanan khusus Georgia menerima instruksi dari pemimpin politik negara itu untuk tidak mengganggu saluran penyelundupan dari Asia Timur yang dirancang untuk menghindari sanksi baru dari Barat. Pejabat Georgia
mengatakan klaim Rusia tidak berdasar. Hubungan antara kedua negara pasca Soviet telah memburuk secara tajam sejak konflik pecah atas pemerintah pro-Rusia dalam penolakan Tbilisi untuk menjatuhkan sanksi ekonomi ke Moskow. Para pejabat Amerika Serikat juga mengatakan bahwa Rusia telah meminta senjata dan bantuan tingkat militer Cina untuk mendukung operasinya di Ukraina. Sekutu Rusia Serbia menerima pengiriman sistem anti pesawat Cina dalam operasi rahasia selama akhir pekan di tengah kekhawatiran Barat akan menumpuk senjata di Balkan bersamaan dengan perang di Ukraina yang dapat mengancam negara-negara dengan perdamaian yang rapuh di wilayah tersebut. Yang juga mengembalikan S-300. Hal itu diungkap sumber yang membantu mengatur transportasi tersebut. Menggunakan dunia bawah perdagangan senjata akan menandakan perubahan dramatis dalam strategi Rusia, karena Moskow dipaksa untuk bersandar pada Iran, sekutu militernya di Suriah, menyusul sanksi baru yang dipicu oleh invasi ke Ukraina. Perkembangan tersebut juga berimplikasi besar terhadap arah dan volume perdagangan dalam bisnis perdagangan senjata internasional. Irak telah menjadi tuan rumah bagi pasukan Amerika Serikat dan Barat sejak penggulingan Saddam Hussein tahun 2003, dan Amerika Serikat telah melatih dan memasuk berbagai unit tentara dan pasukan khusus Irak untuk membela pemerintah Baghdad dari pemberontakan. Setelah 2 dekade perang, negara ini dibanjiri persenjataan. Sebagian besar telah diserahkan secara legal ke tangan misili Syiah dan didukung Iran yang menentang kehadiran Amerika Serikat di negara itu, tetapi sejak 2016 telah secara resmi dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata Irak sebagai bagian dari perang melawan ISIS. Dikenal karena efisiens mereka dalam membongkar kekhalifahan ISIS dan karena perlakuan brutal mereka terhadap organ sipil Sunni, kelompok-kelompok ini telah menjadi aktor kuat dalam pembentukan keamanan Irak. RPG dan rudal anti-tank milik Has al-Shabi, payung milisi Syiah paling kuat, dianut ke Iran melalui penyeberangan perbatasan Salamja pada 26 Maret, di mana peralatan tempur itu diterima oleh militer Iran dan dibawa ke Rusia melalui laut. Demikian disampaikan seorang komandan cabang milisi Irak yang mengontrol penyerbangan. Has al-Shabi juga membongkar dan mengirim 2 sistem peluncur roket Astros 2 yang dirancang Brasil, yang dikenal Irak sebagai versi yang dibuat dengan lisensi Sajil 60 ke Iran pada 1 April.